Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Islam Unggulan Sahabat Kota Madiun, terutama kalian yang berada di kelas 5, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang terus-menerus kita rasakan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah memudahkan kita untuk melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan upaya kita dalam menuntut ilmu yang semoga apa yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal tersebut adalah salah satu sebab yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini ya kita akan melanjutkan pelajaran SKI. Ya, pelajaran SKI. Coba kalian buka halaman 11 ya, setelah pada pertemuan yang lalu ya kita membahas tentang baiat Aqabah yang kedua, yang mana di situ dijelaskan pada baiat Aqabah yang kedua sudah mulai begitu banyak orang-orang Madinah yang masuk Islam. Mereka dengan senang hati menerima agama ini. Mereka bahkan berjanji setia untuk melindungi agama ini, berjuang demi agama ini. Sehingga dengan begitu jumlah kaum muslimin semakin hari semakin bertambah besar. Maka hal ini sesuatu yang tentunya tidak disukai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, tidak disukai oleh mereka. Karena mereka khawatir agama ini nanti akan menggantikan agama mereka. Mereka tidak ingin kepercayaan mereka yang terbiasa menyembah berhala-berhala, banyak sekali berhala-berhala, digantikan dengan agama Islam yang hanya menyeru kepada Allah saja dan menyeru untuk meninggalkan sesembahan-sembahan mereka. Itu sesuatu yang tidak mereka inginkan. Maka nanti di sini di halaman 11 ya, di poin D yang diberi judul Makar Kaum Quraisy di Darun Nadwah, kita akan membahas tentang hal tersebut. Ya, kita mulai baca ya. Kita mulai baca. Setelah peristiwa Bai'ah Aqabah yang kedua, kaum musyrik Quraisy mengetahui betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak pengikut di Madinah. Mata-mata mereka mulai mengetahui keberadaan dakwah ini tersembunyi di antara para jemaah haji. Mereka juga mengetahui bahwa selama ini kaum muslimin di Mekah menjalin hubungan dengan saudara-saudara mereka di Madinah. Jadi memang ternyata orang-orang Mekah itu mereka ada sebagian yang mempunyai saudara di Madinah. Duh, bagaimana ceritanya, Ustaz? Ya, sebagaimana yang kita sering sampaikan, orang Mekah itu adalah orang-orang yang mendapatkan penghidupan, mendapatkan penghasilan dengan cara berdagang. Mereka tidak bisa bercocok tanam karena Mekah adalah tanah yang sangat tandus. Nah, di antara kebiasaan dagang mereka adalah ke negeri Syam. Yang mana untuk menuju ke negeri Syam itu mau tidak mau harus melewati Madinah. Ya, terkadang mereka ketika pergi ke negeri Syam
mereka berhenti di kota Madinah beberapa saat. Nah, di saat berhenti inilah kadang ada di antara mereka yang menikah. Mereka terpikat dengan orang-orang dari suku Madinah, orang-orang yang berada di Madinah, sehingga terjadilah pernikahan antara orang-orang Mekah dan Madinah. Dan ternyata orang-orang yang sudah masuk Islam di Mekah, ketika mereka mempunyai saudara-saudara di Madinah kemudian diajak masuk Islam, banyak di antara mereka yang mau. Karena sebagaimana yang kita bahas yang lalu, orang-orang Madinah itu mudah menerima Islam, kecuali orang-orang Yahudi ya, karena memang mereka sudah mendapatkan kabar dari orang-orang Yahudi tentang Rasul akhir zaman. Kenyataan ini benar-benar menjadi sebuah ancaman yang tidak boleh dibiarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka merasa ini adalah suatu ancaman yang besar. Maka para pemuka Quraisy kembali berkumpul di Darun Nadwah. Ya, apa itu Darun Nadwah? Nah, yang sudah pernah kita bahas. Darun Nadwah itu adalah suatu bangunan yang di bangunan tersebutlah orang-orang kafir Quraisy, pemuka mereka, pembesar-pembesar mereka terbiasa bermusyawarah untuk membicarakan hal-hal yang penting. Ya, kalau sekarang mungkin gedung DPR ya, gedung DPR. Kalau ada masalah penting kenegaraan, mereka akan berunding di situ. Mereka memeras otak untuk menghentikan dakwah Islam yang terus berkembang. Ada yang mengusulkan agar Muhammad dipenjara. Ya, di dalam dakwah di dalam rapat tersebut dibicarakan bagaimana menghentikan Islam. Islam itu semakin berkembang. Kalau dibiarkan berbahaya bagi kita. Maka ada salah seorang di antara mereka mengusulkan agar ya kita penjara saja Muhammad. Kalau Muhammad dipenjara, ya sudah, pimpinannya nggak ada, nggak akan berkembang Islam. Yang lain nggak setuju. Nggak bisa seperti itu. Loh, kok nggak bisa, kenapa? Muhammad itu kan berasal dari suku yang kuat, ya, suku yang kuat. Ya memang Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keturunan yang mulia, dari keturunan bangsawan. Kakeknya adalah Abdul Muttalib, adalah pembesar tertinggi kota Mekah waktu itu. Dan Abu Thalib paman beliau itu adalah di antara bangsawan yang disegani orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka tidak berani mengganggu Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak berani mengganggu. Karena kalau ada yang berani mengganggu, ya, orang-orang Arab itu mempunyai semangat kekeluargaan yang sangat tinggi. Meskipun mereka berbeda pandangan, meskipun mereka sebagian besar dari keluarga Rasulullah SAW tidak mau memeluk Islam, tapi kalau melihat saudaranya, keluarganya itu diganggu oleh suku lain, mereka akan marah. Mereka akan marah, mereka tidak akan terima. Dan mereka mempunyai pengikut yang banyak sekali dari Bani Abdul Manaf dan Bani Hashim. Karena itu kalau di penjara ya nggak berani, nanti pasti keluarganya akan marah. Nah, kemudian ada juga yang mengusulkan agar Muhammad diusir dari kota Mekah. Diusir dari kota Mekah, kan cuma diusir, nggak dibunuh, nggak dipenjara. Namun usulan itu tidak mendapat persetujuan lagi dari semua yang hadir. Kalau dia diusir dari kota Mekah, ya itu berbahaya nanti malah. Kalau di dalam kota Mekah ya kita masih bisa mengawasi pergerakannya. Dia dakwah kemana bisa kita halangi. Coba kalau dia diusir dari kota Mekah, pergi ke kota Madinah, bahaya, nanti dia di sana akan leluasa mengajarkan agamanya, sehingga akan banyak orang yang mengikutinya. Sehingga nanti kekuatan Islam akan semakin besar. Berbahaya itu, jangan diusir. Semua usulan ditolak. Semua usulan mempunyai cacat. Semua usulan ternyata tidak bisa diterapkan waktu itu. Maka Fir'aunnya umat ini, pemimpin tertinggi orang-orang kafir Quraisy waktu itu, yaitu Abu Jahal. Maju ke depan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya. Maka dia mengatakan,
tiap-tiap suku yang berasal dari Quraisy harus menyiapkan seorang pemuda. Ya. Quraisy itu adalah suku besar yang terbagi ke dalam suku-suku kecil. Dan di antara suku terkuat yang kita sampaikan tadi adalah Bani Hashim dari Banu Abdi Manaf, yaitu keluarga Rasulullah SAW. Namun ternyata selain suku tersebut masih ada banyak sekali suku-suku kecil yang lain. Maka usulan Abu Jahal, setiap suku-suku kecil itu mengirimkan salah satu utusan pemuda. Sejenak orang-orang menduga, apa tujuannya? Apa tujuannya mengirimkan satu orang pemuda? Maka Abu Jahal melanjutkan, mereka diberi pedang yang paling tajam, diberi senjata yang paling tajam untuk membunuh Muhammad secara bersama-sama. Jangan sendirian. Seluruh suku membunuh Muhammad secara bersama-sama. Terus apa tujuannya kalau membunuh dengan bersama-sama? Dengan begitu Bani Abdul Manaf dan Bani Hashim tidak akan berani membalas, tidak akan berani menuntut balas, karena mereka pasti akan berhadapan dengan semua suku Quraisy yang berada di kota ini. Kalau mereka marah ingin membalas kematian Muhammad, ya karena yang membunuh Muhammad adalah seluruh suku, ya kita perangi saja Bani Hashim. Kita bersama-sama. Nah, tegasnya penuh emosi. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Bani Abdi Manaf dan Bani Hashim merupakan keluarga dan kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal juga meminta agar suku-suku itu menebus kematian Muhammad nantinya dengan harta. Ya udahlah, kalau nanti ternyata orang-orang dari suku Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf mereka tidak senang dengan pembunuhan terhadap Muhammad, ya kita untuk menghibur mereka kita akan mengumpulkan harta. Kita akan mengumpulkan harta untuk membayar tebusan kepada mereka. Nanti mereka pasti akan ridho. Gitu. Dengan begitu mereka tidak perlu khawatir akan terjadi perang suku di antara mereka. Masya Allah. Usulan yang dianggap brilian, usulan yang dianggap jenius oleh orang-orang yang hadir di situ, berasal dari Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Usulan tersebut diterima secara bulat oleh seluruh pemuka Quraisy yang hadir. Mereka tinggal menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh orang Quraisy ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkapmu dan memenjarakanmu atau membunuhmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Mereka tidak sadar bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan Allah bisa membalas mereka. Allah bisa dengan mudah membalas apa yang mereka lakukan. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 12. Di poin E, di sini orang-orang kafir Quraisy sudah mulai menyusun rencana untuk membunuh Rasulullah SAW dengan cara mengumpulkan seluruh utusan dari suku-suku yang berada di kota Mekah yang berasal dari suku Quraisy. Maka di sini diberi judul upaya pembunuhan Rasulullah SAW di poin E. Kita akan baca ya. Rencana pembunuhan Rasulullah SAW telah matang. Pada malam yang telah ditentukan, 11 orang utusan tiap suku mengepung rumah beliau. Ya, mereka bersiap-siap menunggu waktu yang tepat.
Saat itu Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib berada di dalam rumah. Dan ternyata upaya pembunuhan ini sudah Allah kabarkan kepada Rasulullah SAW. Maka di siang harinya Rasulullah SAW sudah menyiapkan untuk hijrah ke kota Madinah, mengajak Abu Bakar. Maka ketika Allah memberitahukan tentang makar ini di siang harinya sebelum malam pembunuhan, malam usaha pembunuhan itu, Rasulullah menghubungi Abu Bakar. Rasulullah menghubungi Abu Bakar untuk menyiapkan strategi, diajak bersama-sama. Ya, di siang hari, di saat orang-orang sedang istirahat, Rasulullah mengendap-endap dengan cara menyamar ke rumah Abu Bakar untuk mempersiapkan perjalanan menuju kota Madinah. Maka setelah semua rencana disiapkan oleh Rasulullah SAW, di malam hari ketika orang-orang dari utusan kafir Quraisy itu berkumpul di depan rumah beliau, ya, Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib berada di dalam rumah. Maka Rasulullah berkata kepada Ali, tidurlah di tempat tidurku dan selimuti dirimu dengan selimut ini. Insya Allah engkau akan aman dari gangguan mereka. Ya, Ali, Masya Allah, pemberani sekali menggantikan posisi Rasulullah SAW untuk tidur di tempat beliau. Padahal dia tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW. Salah-salah nanti kalau mereka berbuat serampangan, membuka selimut langsung ditebas, Ali yang akan mati. Namun Ali percaya dengan apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Ketika diyakinkan bahwasanya insya Allah dia akan aman, dia berani. Itulah para sahabat. Mereka ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW dan mendapatkan jaminan, mereka yakin. Mereka yakin bahwasanya apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu sebuah kebenaran. Ya, sebuah kebenaran, dan dengan yakin mereka akan menjalankannya tanpa takut sedikit pun. Kemudian dengan izin Allah, dengan mukjizat dari Allah, Rasulullah keluar dari rumah. Sambil melangkah pergi, beliau memungut pasir dan menghamburkannya kepada orang-orang yang menunggu dari tadi, yang mereka mengepung rumah Rasulullah SAW menunggu saat yang tepat untuk membunuh beliau. Maka pasir yang digenggam Rasulullah itu ditaburkan pada mereka sambil mengatakan ayat di sini, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fakhshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan juga di belakang mereka, lalu kami tutup penglihatan mereka hingga mereka tidak bisa melihat. Maka ke-11 orang itu pun tidak melihat beliau, tidak melihat beliau, dan mereka terus menunggu. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah pergi jauh dari rumah beliau, ada seseorang yang lewat di situ melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di situ. Maka dia bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Kami menunggu Muhammad, jawab mereka. Loh, Muhammad sudah pergi dari tadi. Aku melihatnya tadi. Tidak mungkin. Kami sama sekali tidak melihatnya, padahal kami dari tadi duduk di sini menunggu dia. Sanggah salah seorang sambil membersihkan pasir di kepalanya. Lalu salah seorang mengintip ke dalam rumah beliau. Dilihatnya sosok seseorang berbalut selimut sedang tidur. Ya. Tanpa pikir panjang, ya, mereka segera mendobrak pintu rumah dan bersiap menghujamkan pedang mereka ke tubuh yang terbaring di atas tempat tidur tersebut. Namun tak kala mereka menarik selimutnya, ternyata itu adalah sosok Ali bin Abi Thalib. Mereka kecewa, mereka marah, lalu mengancam Ali, "Kemana Muhammad?" Maka Ali dengan tenang, "Ya, aku tidak tahu." Dia menjawab dengan tenang,
Malam itu mereka mengurungkan niatnya dan segera keluar mencari Rasulullah SAW di sekitar kota Mekah. Seperti itulah kuasa Allah. Jika dia ingin melindungi hambanya, maka tidak akan ada seseorang pun yang bisa mencelakainya. Dan orang-orang yang menolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Ini pasti. Maka jangan khawatir ketika kita menolong agama Allah mendapatkan banyak rintangan, mendapatkan banyak cobaan. Insya Allah, Allah pasti akan menolong kita dari gangguan orang-orang yang memusuhi. Ya. Akhirnya upaya orang-orang kafir Quraisy gagal di tengah jalan. Ya, begitulah upaya mereka gagal, sehingga usaha mereka menghentikan dakwah Islam tidak berhasil dengan izin Allah dan pertolongan Allah. Baik, untuk hari ini ya kita cukupkan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya ya kita masih akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Banyak hal-hal yang menarik yang akan kita bahas tentang sisi perjalanan dakwah Rasulullah SAW, orang yang paling kita cintai di muka bumi ini. Insya Allah. Baik, ini yang bisa Ustaz sampaikan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.